Perkenalkan, nama saya Fernando Christian dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan menerangkan sebuah materi PPKN, bab 5 yang berjudul tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama itu adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Di Indonesia sendiri kita menerapkan suatu sistem yang disebut ATHG. ATHG itu sendiri yang pertama adalah A. A itu ancaman. Ancaman adalah suatu hal atau usaha yang dapat merombak kebijaksanaan konsepsional. Yang kedua itu ada T, yaitu tantangan. Tantangan sendiri merupakan suatu hal atau suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga ada H, yaitu hambatan. Hambatan sendiri adalah suatu hal atau upaya dari dalam diri sendiri yang berusaha untuk menghalangi atau menghambat secara konsepsional. Yang keempat itu ada gangguan. Gangguan adalah suatu hal atau usaha dari luar diri sendiri yang berusaha menghambat atau mengurangi secara tidak konsepsional. Ancaman integrasi nasional kita sendiri ada banyak bentuknya. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Keempat ada ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini tidak lepas dari efek globalisasi. Globalisasi ini dipercaya dapat meyakinkan rakyat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang lebih maju dan lebih makmur. Sayangnya, jika ditinjau dari kenyataan kita sehari-hari, kita hanya mengambil pengaruh negatifnya saja dari globalisasi, seperti gaya hidup yang glamor, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Contoh ancaman di bidang politik di luar negeri atau dari luar negeri adalah intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Ancaman di bidang politik dalam negara kita sendiri, contohnya ada penggabungan kekuatan atau penggabungan kekuasaan atau penggabungan massa yang diperuntukkan untuk menggulingkan pemerintah. Biasanya seperti itu. Yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini bagi Indonesia tidak jauh-jauh juga dari ancaman globalisasi, yaitu pasar bebas. Indonesia harus menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasinya. Mengapa Indonesia harus? Karena pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang atau produk-produk dari negara lain. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian di negara Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga itu ada terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tajam akibat dari persaingan perdagangan yang ketat atau yang keras. Yang keempat itu ada ancaman di bidang sosial budaya. Seperti halnya ancaman di bidang politik, ancaman sosial budaya ini dapat kita bagi juga menjadi dua, yaitu ancaman bidang sosial budaya diri sendiri atau dalam negeri dan dari luar negeri. Contoh ancaman di bidang sosial budaya dalam negeri adalah isu kemiskinan, isu kebodohan, dan isu keterbelakangan yang akan mengakibatkan tindakan-tindakan yang lebih berat lainnya seperti terorisme dan separatisme. Ancaman sosial budaya dari luar negeri contohnya tidak lepas-lepas juga dari globalisasi, seperti adanya perilaku hidup yang konsumtif, adanya sifat hedonisme, dan adanya individualisme. Yang kelima ini ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini dapat kita sebut juga sebagai ancaman militer. Contoh ancaman militer itu sendiri
seperti agresi, invasi, sabotase, spionase, atau aksi teror bersenjata, dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke sebab 2 ya. Semoga ya sebab pertama tadi dapat dimengerti. Sebab kedua ini adalah tentang strategi, bagaimana strategi kita untuk menghadang ancaman-ancaman tersebut yang berkaitan dengan Ipolexos Budankam. Nah, yang pertama ini ada ancaman atau strategi untuk menghadang ancaman di bidang ideologi dan politik. Sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil yang penting-pentingnya saja. Yang pertama ada membangun demokrasi publik. Yang kedua menegakkan supremasi hukum. Nah, yang ketiga itu adalah memperkenalkan lebih lagi Indonesia ke kancah internasional. Nah, yang kedua ada strategi untuk menghadang ancaman di bidang ekonomi. Sudah terpapar tadi kalau pasar bebas merupakan ancaman di bidang ekonomi bagi Indonesia. Cara mengatasinya adalah yang pertama, kita sebagai negara Indonesia harusnya lebih memperhatikan atau menonjolkan kembali produksi dalam negeri kita dibanding luar negeri. Nah, yang kedua itu adalah sikap atau harusnya pertanian kita harus diprioritaskan untuk menjadi keunggulan kita dalam negeri sebagai saingan produk ekonomi kita. Karena komoditas utama dari negara Indonesia diambil dari pertanian. Nah, seterusnya yang ketiga ada strategi kita untuk menghadang ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, ancaman strategi ini sangat banyak, tapi yang pentingnya saja yaitu adanya kesadaran untuk kita bahwa penting sekali kebersamaan, keselarasan kita untuk membentuk suatu toleransi bagi kita untuk kehidupan bernegara. Semoga dimengerti ya. Nah, seterusnya yang keempat ada strategi kita dalam menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini merupakan suatu hal yang sangat sulit bagi kita, tapi dipermudah dengan adanya Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Apa sih strateginya? Nah, strategi itu sudah tertuang dalam undang-undang. Kita sebagai negara Indonesia juga sudah punya suatu sistem, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Berarti bersifat keseluruhan. Nah, di dalam sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta itu, kita dapat menemukan intisarinya, yaitu 3. Nah, yang pertama itu ada tentang kerakyatan, yang kedua ada kewilayahan, dan yang ketiga ada kesemestaan. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan untuk bab 5 ini. Mohon maaf akan segala kesalahan atau suara-suara yang lainnya. Saya harap saya dimaklumi. Terima kasih. Sampai jumpa.